Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita tundukkan kepala kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, dan kebaikan-Mu sungguh kami rasakan. Terkhusus pagi hari ini, Engkau boleh mengizinkan kami datang ke rumah-Mu, menyembah-Mu, dan melayakan setiap kami untuk datang beribadah. Kami bersyukur, kami boleh memuji-Mu dan berdoa, dan mendapatkan pengampunan. Dan saat ini kami rindu Tuhan boleh menyapa kami melalui firman yang sebentar kami akan baca. Biarlah sungguh ayat-ayat yang kami baca ini boleh menggelisahkan kami, boleh mengubahkan hidup kami, dan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi boleh menjadi pelaku-pelakunya. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, juga kaki dan tangan kami yang akan mengerjakannya, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan dan berbuah banyak di dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan, pimpin kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali datang untuk kembali menikmati firman Tuhan. Mari kita sama-sama membahas satu tema Akulah Pokok Anggur yang diambil dari Yohanes pasal 15. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan membacanya dengan tempo yang lambat agar kita bisa memahami setiap kata demi kata dan kita bisa mengerti setiap kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Yesus. Mari saya bacakan. Ayat yang pertama, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, dan setiap supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kata akulah di sini pokok anggur ini muncul sebanyak 2 kali, di ayat yang pertama dan di ayat yang kelima. Ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Diulang di ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dan ini adalah satu-satunya akulah yang sampai diulang 2 kali. Di tengah begitu banyak kata-kata akulah. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melewati beberapa rangkaian, mungkin kurang 1 akulah. Dan setelah itu kita sudah komplit 7 kata akulah. Dan apa korelasi antara kata akulah yang pertama, yang paling pertama itu adalah roti, dan akulah-akulah yang lain. Saya ingin melihat ada satu identitas Yesus yang Yesus mau tunjukkan yang sangat menakjubkan dan memiliki kemiripan dari setiap kata akulah. Yang pertama, akulah roti itu berbicara tentang keselamatan. Bagaimana orang-orang yang makan roti itu tidak lapar lagi. Dan itu berbicara tentang hidup. Dan orang-orang
Israel waktu itu sedang di dalam masa-masa yang sangat sulit. Karena mereka di tengah penjajahan dan beberapa di antara mereka hidup sangat susah. Sehingga ketika bertemu dengan Yesus yang bisa memberi makan 5.000 orang dan semuanya kenyang, itu sesuatu yang sangat-sangat memberikan pengharapan bagi mereka. Untuk mereka memiliki raja Israel yang bisa memberikan kecukupan bagi seluruh warganya. Nah, jadi roti itu berbicara tentang kehidupan, juga akulah terang itu bicara tentang pengharapan. Karena melalui terang, maka ada segala sesuatu yang baik. Kita tahu penciptaan hari pertama itu adalah terang. Dan melalui itu maka ada segala sesuatu yang baik bermunculan. Disitulah Yesus yang datang sebagai pengharapan, yang tadinya orang-orang hidup di dalam kegelapan atau kematian memiliki terang, yaitu kehidupan. Juga akulah pintu, itu juga berbicara tentang kehidupan, karena waktu dia berbicara tentang pintu, konteksnya jelas bahwa yang masuk lewat pintu itu adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu adalah memberi hidup, memberi makan. Tapi yang lewat jendela itu pencuri yang membinasakan. Dan akulah gembala yang baik. Kita tahu bahwa gembala yang baik, kita pernah dengar perumpamaan tentang yang meninggalkan 99 dan mencari satu yang sekarat. Yang seharusnya yang satu itu mati, tapi tidak jadi mati karena ada gembala yang baik. Dan akulah kebangkitan dan hidup. Itu jelas berbicara tentang hidup. Dan berbicara tentang akulah jalan kebenaran. Dan jalan kebenaran itu juga berbicara tentang orang-orang yang tersesat yang menuju kematian, memiliki jalan yang benar yang menuju kehidupan. Dan yang terakhir kita bertemu dengan ayat ini. Akulah pokok anggur. Dan tentu ini memiliki sense yang sama. Sense yang memberikan hidup, bukan cuma sekedar berbuah. Kita berpikir kita bisa hidup tanpa berbuah. Jawabannya tidak. Karena ini berbicara tentang kalau kita tidak nempel, kita mati. Tapi kalau kita nempel, kita hidup. Dan itu sekrusial itu. Nanti kita akan sama-sama pelajari mengapa sekrusial itu. Sehingga identitas yang Tuhan ungkapkan yang menakjubkan itu adalah bahwa dialah sang Mesias ilahi yang memberikan umatnya hidup yang sejati dan menopang hidup itu. Bahwa dialah sang Tuhan yang menerobos ke dalam sejarah untuk menebus, menuntun, dan menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bayangkan akulah pokok anggur, seperti apa yang ada di kepala kita? Tuhan ada di tengah, dia ada di dalam batang yang paling utama, lalu di ranting-rantingnya itu ada ke-12 rasul. Mungkin ini penggambaran-penggambaran yang paling mampu untuk kita bayangkan. Tapi sebenarnya ketika bicara tentang pokok anggur, kita harus memahami dengan cara paham orang-orang Israel waktu itu. Karena mereka ternyata terbiasa dengan yang namanya kebun anggur. Mereka sehari-hari keluar dari rumah mereka bertemu dengan kebun anggur dan penggarap-penggarapnya. Sehingga ketika Tuhan berbicara tentang anggur yang baru ditaruh di tas yang atau kantong yang sudah tua, itu sangat relate dengan kehidupan mereka. Ketika Tuhan bicara tentang pekerja-pekerja kebun anggur yang bekerja dari jam 9, jam 12, itu sangat relate dengan kehidupan mereka. Sehingga kebun anggur itu udah kayak living word di alam sutra. Semua orang tahu, semua orang relate dengan kata-kata anggur ini. Dan ini yang akhirnya kita ingin coba sama-sama gimana caranya kita relate. Kita pahami konteks ketika Tuhan berbicara bahwa dirinya adalah pohon. Ketika kita bicara pohon, kita tahu pohon itu diciptakan di hari yang ketiga. Dan kita menyadari bahwa ada kalau kita membayangkan Taman Eden, kita selalu berpikir ada makanan dari buah-buahan, ada pohon, ada binatang, dan binatang waktu itu gak ada yang karnivor, semua herbivore, jadi semuanya makan dari pohon itu. Sehingga pohon itu menjadi sumber kehidupan atas makhluk hidup. Dan ada manusia, dan selalu kita ingat ada pohon yang jahat, pohon yang pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang tidak boleh dimakan buahnya. Tapi kita suka lupa, di situ ada satu pohon yang juga disebutkan di pasal 2 ayat yang ke-9. Pohon kehidupan. Bapak Ibu Saudara ingat pohon kehidupan? Pohon kehidupan ini adalah pohon yang ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu diusir dari Taman Eden
Karena kalau sampai dia makan pohon kehidupan itu, buah dari pohon kehidupan itu, mereka akan hidup selama-lamanya. Dan akhirnya Adam dan Hawa diusir dan ada serafim yang menghalangi mereka untuk akses masuk ke dalam Taman Eden dan memakan buah pohon kehidupan ini. Pertanyaannya, sebenarnya manusia itu boleh nggak sih makan pohon kehidupan? Buah dari pohon kehidupan? Sebelumnya, boleh. Karena yang dilarang itu cuman pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sehingga pohon ini, pohon buah kehidupan ini boleh mereka makan. Dan mungkin mereka pernah memakannya. Dan ketika mereka makan itu, pasti mereka mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Kehidupan yang selama-lamanya itu. Tapi kenapa setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka nggak boleh makan itu? Karena ketika mereka sudah jatuh, mereka sudah berada di dalam kondisi mati secara spiritual. Dan ketika mati itu bertemu dengan kekekalan, maka akan menjadi kata selama-lamanya mati. Dan Tuhan gak mau manusia selama-lamanya mati. Sehingga ada sebuah karya yang sangat indah yang Tuhan ingin rancangkan untuk manusia itu tidak selama-lamanya mati. Mereka dihalang-halangi untuk masuk ke dalam Taman Eden dan makan dari pohon kehidupan itu. Dan mereka diusir supaya tubuh mereka bisa mati dan rohnya diselamatkan. Dan itu sebuah hal yang baik yang Tuhan pernah kerjakan di tengah-tengah umat manusia waktu itu. Dan di sini kita menyadari bahwa ketika ada pohon kehidupan yang memberikan kekekalan, ini bukan cuma sekedar pohon mangga gitu. Ini bukan cuma sekedar pohon durian yang baunya enak. Bukan. Ini pohon yang ada Allah di dalamnya. Karena Allah itu sumber kehidupan. Ini pohon yang merepresentasikan Allah yang besar yang mampu memberikan hidup bagi seluruh ciptaan. Dan itulah pohon kehidupan. Pohon yang memberikan hidup bagi seluruh ciptaan waktu itu. Namun setelah sekian lama manusia jatuh dalam dosa, ratusan tahun kemudian mereka tidak lagi merasakan dekat dengan Allah. Sampai pada akhirnya ada satu momen yang mirip dengan pohon kehidupan itu. Yaitu ketika ada semak belukar yang terbakar, tetapi daun dan rantingnya tidak ikut terbakar. Yaitu momen ketika Musa dipanggil oleh Allah untuk kembali ke Mesir dan menyelamatkan orang Israel. Apa kesamaannya? Kesamaannya pohon ini merepresentasikan kehadiran Allah. Jadi waktu Musa mau mendekat, dia diminta untuk melepaskan kasutnya. Kenapa? Karena tanah di tempat engkau berdiri adalah tempat di mana Allah hadir. Di situ ada kehadiran Allah, di situ ada kekudusan Allah. Dan itu mirip dengan yang pernah diceritakan berulang-ulang di agama Yahudi ketika cerita penciptaan itu diceritakan. Nah, cerita Musa ini menjadi sebuah pengharapan bagi bangsa Israel. Mereka ditawarkan untuk kembali hidup di dalam Tuhan. Mereka yang hidup di luar Tuhan sekarang dapat tawaran dari Allah sendiri, diinisiatifkan oleh Allah sendiri untuk, ayo mau balik gak? Gitu. Dan tawaran ini sebuah pilihan bagi orang Israel apakah mereka mau untuk nempel atau nggak mau untuk nempel di dalam perjanjian Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui Musa. Orang-orang Israel tentu berkali-kali gagal. Di dalam tawarannya mungkin dia jawab ya secara verbal. Tapi di dalam perjalanannya dia sering kali jatuh dalam dosa. Sering kali tidak percaya. Sering kali membangun Allah-Allah lain. Bahkan baru sebentar dia keluar dari Mesir, dia langsung jatuh dalam dosa dengan membangun sebuah berhala yang berasal dari emas-emas mereka. Menjadi anak lembu emas. Dan itu seperti benar. Karena apa? Karena diafirmasi sama leadernya. Waktu itu ada Harun. Harun juga sama menyetujui akan adanya pembangunan ini. Yang akhirnya mereka berpikir, mungkin kita baik-baik aja kalau misalnya bangun. Kenapa? Karena dia selalu disertai dengan Allah. Tiang awan, tiang api. Mereka mendapatkan makanan ketika mereka lapar. Dan akhirnya ketika mereka sudah begitu lama menunggu Musa dan akhirnya tidak sabar. Mereka berpikir bahwa sesekali aja gak masalah pasti. Tapi ternyata itu krusial. Itu sangat bermasalah.
dan mengecewakan hati Tuhan dan menghilangkan banyak sekali nyawa waktu itu. Esensi dari sebuah temptation atau pencobaan itu adalah sebuah invitasi untuk hidup mandiri di luar Allah. Sehingga ketika ada pencobaan datang, itu selalu menjadi tawaran yang bertolak belakang dari apa yang Allah sampaikan. Allah mengundang, iblis menarik untuk melepas undangan itu, atau kita memilih untuk tidak menempel kepada Allah. Sehingga kalau kita ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun, ada 3. Tuhan diminta untuk tidak nempel sama Allahnya, Allah Bapa waktu itu. Kenapa? Karena dia diminta untuk bergantung sama apa yang dia miliki waktu itu, roti. Atau bergantung sama apa yang dia lakukan ketika dia loncat dan diselamatkan oleh para malaikat. Dia diharapkan untuk bergantung kepada kekuasaan atau apa yang dikatakan orang ketika memiliki kerajaan-kerajaan di dunia. Dan sebenarnya Tuhan Yesus possible untuk memiliki semuanya itu. Tapi kenapa dia tolak 3 tawaran itu? Karena dia tidak mau bergantung apa yang dia miliki. Dia tidak mau bergantung dengan apa yang orang lain katakan. Dia tidak mau bergantung dengan apa yang dia lakukan. Dia mau bergantung hanya kepada Bapanya. Dan inilah pencobaan-pencobaan yang terus dihadapi oleh umat percaya. Orang-orang Israel waktu itu seringkali galau mana benar dan mana salah. Tetapi Tuhan Yesus berkata ketika bicara tentang akulah pokok anggur, dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kenapa harus ada kata yang benar? Yang benar di sini diambil dari kata aletine. Aletine adalah sebuah kata sifat yang berarti true, benar, real, atau nyata, dependable, bisa dipercaya, ada realitasnya, ada kenyataannya, otentik, dan benar-benar betul-betul, sungguh-sungguh ini sejati. Kata ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Kenapa harus ditambahkan kata sejati? Kenapa harus ditambahkan kata asli? Apakah ada yang palsu? Apakah ada yang tidak sejati? Apakah ada yang tidak benar? Ternyata memang di dalam konteks Israel tidak dijelaskan ini maksudnya yang salah seperti apa. Tetapi mereka langsung paham. Kenapa? Karena orang-orang Israel selalu berpikir bahwa oh yang ini benar, yang ini salah dengan pemikiran mereka sendiri. Seringkali kita juga hidup berpikir kita itu benar. Sering. Dan akhirnya kita ngotot. Kenapa? Karena kita pikir kita benar. Dan ketika kita ngotot, kita menyakiti hati sesama kita. Nah, ini yang coba kita sama-sama telusuri dan kita pahami. Jangan sampai yang kita kira kita benar ini membawa kita semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Ketika kita punya hidup yang diberkati, kita pikir kita hidup dekat sama Tuhan. Karena kita hidupnya diberkati dan Tuhan sumber berkat. Tapi kita tahu Tuhan berkata bahwa orang kaya itu paling susah masuk kerajaan Allah. Dan kekayaan itu adalah berkat. Dan kita pikir berkat itu sesuatu yang sangat dekat dengan Allah. Kita pikir kalau kita udah berbuah 1, itu berarti kita udah berbuah banyak. Atau kita udah menjadi murid Tuhan. Padahal Tuhan bilang kalau kamu berbuah sedikit aku bersihkan. Supaya apa? Supaya kamu berbuah banyak. Dan yang berbuah sedikit itu juga sometimes buahnya itu sesuatu yang mirip dengan buah yang roh pernah ciptakan. Kita tahu buah-buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Apakah itu tidak muncul di agama lain? Sepertinya banyak sekali keluarga-keluarga yang di agama seberang yang jauh lebih harmonis daripada keluarga-keluarga Kristen saat ini. Dan ini yang membawa kita akhirnya berpikir, kenapa di luar sana banyak sekali buah-buah yang baik tanpa mereka harus nempel dengan Yesus. Dan ini sesuatu yang sangat deceiving, sesuatu yang sangat menipu kita. Kita pikir ketika kita sabar, itu kita berarti lagi nempel sama Tuhan. Padahal waktu kita sabar, kita lagi gak ketemu sama sesuatu yang triggering kita. Atau sesuatu yang menggelisahkan kita. Pernah kan Bapak Ibu Saudara merasa ketika lagi jauh-jauhnya sama Tuhan, kayaknya gak datang tuh pencobaan-pencobaan. Tapi waktu lagi pengen deket sama Tuhan, ada aja. Mau ke gereja tiba-tiba, kompor meledak, gak jadi pergi.
Mau ke gereja, udah pesen Grab, tiba-tiba abang Grabnya cancel berkali-kali. Pengalaman-pengalaman ini memang aneh Bapak Ibu Saudara. Saya menyadari ketika kita mau berbuat dosa, itu tuh kayak dilancarin banget. Kayak seakan-akan pintu dibukakan. Dan kita mendapatkan akses sangat mudah untuk melakukan dosa. Tapi ketika kita mau melakukan yang benar, kok ada aja tantangannya. Ada aja masalahnya. Dan akhirnya karena kita berasa banyak masalah, kita berasa nggak ada Tuhan. Dan kita nggak merasa disertai sama Tuhan. Tapi padahal Tuhan menyertai kita. Padahal Tuhan menyertai kita senantiasa. Dan Tuhan mau kita melewati setiap tantangan-tantangan itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena kita itu orang-orang yang lemah. Seringkali ketika ditawarkan yang kita pikir benar, kita langsung pilih itu. Maka Tuhan tahu ketidakmampuan kita manusia untuk memilih yang benar itu. Walaupun dia sudah datang sebagai pokok anggur yang benar, kita tetap doyannya pilihnya pokok anggur yang salah. Dengan buah yang mirip-mirip. Dan ini yang menjadi kabar baiknya. Bahwa ternyata relasi antara kita dengan Yesus, relasi tentang pokok anggur dan ranting, itu bukan relasi satu arah. Tapi ini ada relasi cinta segitiga atau ada sosok ketiga di dalamnya. Sosok ketiganya adalah si pengusaha kebun. Siapa dia? Bapakku lah. Allah Bapa. Dan karena ada pengusahanya, ini yang menjadi sesuatu yang mungkin terjadi. Ranting-ranting itu jadi mungkin untuk menempel ke pokok anggur yang benar. Ranting-ranting itu jadi mungkin untuk dibersihkan dari yang berbuah dikit menjadi berbuah banyak. Dan inilah yang kita harapkan. Kita benar-benar minta pimpinan Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan. Untuk apa? Untuk Bapa di sorga yang pengusaha kebun itu mendidik kita, membersihkan kita, memproses kita untuk kita boleh setia nempel sama Tuhan Yesus. Karena ketika kita baca ayat ini, refleks kita apa? Refleks kita langsung mikirnya, aku mesti baca Alkitab pulang, aku mesti doa, aku mesti rajin ke gereja, doa Rabu mesti datang, doa Sabtu mesti datang, persekutuan KW aku mesti datang, persekutuan lain aku juga mesti hadir. Makin sering aku ke gereja, makin dekat aku sama Tuhan. Makin sering aku dekat sama Ko Andri, makin dekat aku sama Tuhan. Tiap siang aku traktir Ko Andri aja. Aku bisa sangat terasa dekat sama Tuhan, tapi sebenarnya sedang jauh-jauhnya. Kenapa? Karena kita selalu berpikir, oke, apa yang aku harus bisa lakukan? Padahal ini bukan bicara tentang apa yang bisa aku lakukan. Ini berbicara tentang apa yang Bapa bisa lakukan. Dan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan kita percaya dengan apa yang Dia kerjakan. Ketika kita lihat proses kebun, ini sangat penting untuk ada penggarapnya. Ini sangat penting untuk ada master plan yang di belakangnya, pengusahanya. Dan itulah Injil. Injil itu tidak berkata tentang apa yang Yesus sudah lakukan, dan aku akan pergi dan melakukan itu. Tetapi Injil itu adalah ketika pertanyaannya apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, dan percayalah itu. Itu Injil. Percaya sama apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu perkataan Michael Horton. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau belajar big mind-nya si penggarap kebun, yaitu Bapa di sorga, kita menyadari perencanaannya sudah sangat matang dan sudah sangat baik. Untuk apa? Untuk setiap ranting-rantingnya itu berbuah banyak. Dan itu selalu dikatakan dari masa ke masa, termasuk di dalam nubuatan Yesaya pasal 11 ayat yang ke-1 ditulis. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berubah. Kita tahu Israel waktu itu sudah mengalami kehilangan identitas seperti pohon yang sudah ditebang. Tetapi ada tunas yang muncul yang menjadi pengharapan orang Israel. Siapa itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus Sang Mesias. Itulah yang menjadi pengharapan kita untuk kita bisa menempel lagi kepada pokok anggur yang benar. Sehingga Yesus datang ke dunia merepresentasikan
Pohon kehidupan yang dulu pernah ada di Taman Eden, dia datang sebagai terang, tetapi milik kepunyaannya itu tidak mengindahkan kedatangan Yesus. Mereka terganggu dengan kedatangan Yesus. Sehingga orang-orang berdosa yang terganggu dengan kedatangan Yesus, melihat pohon yang terang ini, pohon yang memberi kehidupan ini, mereka datang dan menebang pohon ini. Mereka menyalibkannya di atas kayu salib. Dan kita berpikir bahwa big plan Tuhan kok gagal. Kalau dia udah punya rencana, pasti berhasil. Dan kita pikir ini adalah sebuah kegagalan. Tapi ternyata ini ada di dalam sebuah rencana Tuhan. Karena pasal 12 di dalam kitab Yohanes ditulis, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Perkataan Yesus sangat jelas. Dia datang sebagai biji gandum yang akan mati. Supaya apa? Supaya dia nggak tetap satu biji aja. Dia pengen ada banyak pohon, ada banyak buah yang menghasilkan banyak biji, dan banyak biji menghasilkan banyak pohon. Dan begitu sebaliknya, pohon ini akan menghasilkan banyak biji, dan banyak biji akan menghasilkan banyak buah, dan banyak buah akan menghasilkan banyak pohon. Dan begitu seterusnya berputar untuk semakin besar kemuliaan Tuhan nyata di dalam muka bumi ini. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah pohon-pohon hasil dari kematian Yesus Kristus, saat ini buah-buah yang kita ciptakan itu adalah buah karena kita nempel sama pokok anggur yang benar. Dan itu karena kita ada di dalam sebuah kebunnya Bapa di sorga. Dan Tuhan yang bersihkan kita. Tuhan yang potong ranting-rantingnya. Dan inilah kalau kita mikir bahwa satu buah aja kayaknya cukup aja dah. Enggak. Master plan Tuhan selalu berpikir untuk berbuah banyak. Dan kalau kita baru punya satu buah, jangan puas dengan itu. Minta Tuhan bersihkan, karena pasti ada yang gak benar. Tuhan itu mampu untuk membawa kita, orang-orang berdosa, berbuah banyak. Dan dalam hal inilah Bapa dipermuliakan. Ditulis jelas, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu, jika kamu berbuah banyak. Literally, banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita paham sekarang Tuhan yang punya master plan, Tuhan yang punya anugerah, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memampukan, ada Roh Kudus yang membantu setiap kita. Saat ini, mari kita sama-sama nikmati lagi persekutuan dengan Yesus Kristus. Masa-masa ke depan, minggu-minggu sengsara, kita mau mendekat kepada perenungan salib. Kita akan mendekat kepada perenungan kubur kosong. Dan biarlah setiap perenungan itu membawa kita semakin rindu untuk dekat sama Tuhan. Dan menyadari buah yang kita ciptakan itu bukan dari diri kita sendiri, tapi dari pokok anggur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang adalah penggarap kebun, kami bersyukur karena sampai hari ini kami masih ada di dalam kebun-Mu dan kami masih dirawat sama Tuhan. Bersihkan kami Tuhan, untuk kami bisa berbuah banyak. Karena dengan demikianlah nama-Mu dipermuliakan. Ampuni kami jikalau selama ini kami berpikir kami sudah benar atau sudah menempel kepada pokok anggur. Tetapi ternyata pokok anggur yang kami tempel bukan pokok anggur yang benar. Kami rindu kami boleh menempel kepadamu. Kami boleh bergantung kepada Yesus Kristus. Kami merindu kami boleh memiliki dependensi, ketergantungan yang tinggi akan Engkau. Sehingga ketika kami menjauh, kami akan sangat gelisah dan kami akan mencari Engkau. Dan Engkau akan menemukan kami kembali. Tolong kami Tuhan. Bawa kami untuk setia.
karena kami adalah orang-orang yang tidak setia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.